Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Sudarwan Danin, yang saya sayangi teman-teman sekalian dalam pembelajaran pekerti ini. Saya mulai saja dalam saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Saya lihat Ananda sekalian sehat, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Apakah demikian suasana hati? Iya, Ya, Bu. ya Bu. Oke, Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pertemuan ini, pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita berjalan dengan lancar pembelajaran ini sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Anandaku sekalian, pertemuan kita pada saat ini adalah pertemuan sesuai RPS kita pada pertemuan yang ke-15. Sudah banyak materi-materi pada pertemuan 1 sampai 14 sudah kita sampaikan, kemudian sudah kita diskusikan. Nah, sekarang saya mengajak mahasiswa saya bagaimana tantangan rumah sakit terkini. Tentunya nanti mahasiswa saya, Ananda semua bisa menyelesaikan tantangan rumah sakit ini. Bagaimana seorang sarjana kesehatan masyarakat mampu berkolaborasi di dalam keahlian yang ada di rumah sakit. Tentu Ananda semua sekarang sudah tahu ya, di dalam rumah sakit itu ada dokter, ada perawat. Nah, kalau di rumah sakit jiwa nggak ada bidan ya. Kemudian di dalam rumah sakit juga ada laboratorium, ada ronsen, kemudian ada kita sendiri selaku sarjana kesehatan masyarakat. Nah, sekarang saya tanya nih sama mahasiswa semua, bagaimana tuh pandangannya? Bagaimana tuh kita selaku sarjana kesehatan masyarakat? Silakan sebelum kita memulai ini untuk memberi semangat supaya nggak ngantuk, silakan di antara kita ada kira-kira bagaimana sih seorang kesehatan masyarakat nanti di rumah sakit? Ada yang berani mahasiswa saya? Saya kasih waktu. Oke, kalau begitu mari kita ikuti saja materi yang sudah saya siapkan ini, yaitu tantangan rumah sakit terkini. Bapak, Ibu, maaf, Ananda semua tentu berada bagaimana sih saya selaku sarjana kesehatan masyarakat bisa menyelesaikan pekerjaan di rumah sakit saya, bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk datang ke rumah sakit kita, bagaimana pelayanan kita bermutu. Nah, tentulah Ananda semua sudah kenal saya ya, karena sudah 14 kali pertemuan ya. Kemudian bisa dilihat ini sepintas saja ya, karena sudah kenal kan. Kemudian, nah, Ananda sekalian, tantangan kita selaku bekerja di rumah sakit mampu tidak memberi pelayanan, memberi sebagai pelayanan prima di masyarakat sebagai tantangan rumah sakit terkini. Mampu tidak? Sarjana kesehatan masyarakat mampu tidak bekerja sama tim di rumah sakit itu? Kemudian bagaimana sih menimbulkan kepercayaan masyarakat datang berobat ke rumah sakit kita? Ya, tentu mahasiswa semua, Ananda semua ingin
bagaimana mengimplementasikan nanti menjadi seorang sarjana kesehatan masyarakat. Tadi di awal dalam pertemuan sudah ada bagaimana organisasi kesehatan, bagaimana manajemen kesehatan, tentu bagaimana definisi konsep sudah tahu kan. Nah sekarang bagaimana Anda bisa berkolaborasi, berimplementasi di rumah sakit itu. Yang pertama ya tentulah Ananda semua mampu membuat pasien merasa aman. Ya, bagaimana pasien datang ke rumah sakit, kemudian seorang sarjana kesehatan masyarakat juga mampu membuat pasien merasa aman. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik antara pasien dengan pegawai di rumah sakit. Jadi harus bisa berkomunikasi, ya, berkomunikasi efektif. Nanti ada di situ di dalam rumah sakit ada komunikasi efektif namanya. Kemudian yang ketiga ya sarjana kesehatan dan teman-teman lain yang ada di rumah sakit menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan medis dengan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan. Ya, jadi mahasiswa harus memahami ini. Kemudian bagaimana caranya langkah kita membangun kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit kita? Tentu kompetensi ya. Nah, salah satu dari kompetensi itu adalah ya kita sekarang belajar, kuliah, memahami ilmu, oh nanti mengimplementasinya seperti apa, ya kita punya kompetensi. Setelah sarjana kesehatan masyarakat, kita punya kompetensi. Kemudian konsistensi, kita harus punya konsistensi. Bagaimana kita berkelanjutan mencapai mutu di pelayanan itu. Bagaimana kita berada di dalam itu secara konsisten, secara terus-menerus mencapai titik kebersamaan yaitu mutu pelayanan di rumah sakit. Kemudian punya integritas. Nah, gimana mahasiswaku sekalian, integritas juga harus dipunyai. Kemudian kita juga harus punya kasih sayang. Bagaimana kita punya kasih sayang kepada yang ada di sekeliling kita. Tentu ya, bagaimana kita semua di sini punya membangun kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit ya. Bagaimana mahasiswaku konsentrasi tidak? Bisa dilanjutkan? Oke. Bu, lanjut Bu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ya, faktor yang dapat menumbuhkan kepercayaan. Nah, coba saya mau tanya kepada mahasiswa saya yang hadir ini. Apa sih faktor yang dapat menumbuhkan kepercayaan? Jadi, tidak bagaimana? mengingkari. Silakan. Tidak mengingkari, Bu. Ya, oke. Nah, di sini ada faktor yang dapat menumbuhkan kepercayaan itu, ya kita harus berani dalam tantangan. Jadi, di rumah sakit itu banyak sekali suatu keunikan. Mampu tidak kita up to date di setiap detik, menyelesaikan persoalan yang ada di hadapan kita. Jadi berani dalam tantangan. Ya, jadi mahasiswa saya nanti ya harus pintar ya menyelesaikannya tepat waktu. Karena apa? Karena punya keterampilan baru, kita harus up to date ya. Bagaimana suatu rumah sakit itu mampu punya keterampilan baru ya. Kemudian yang kedua, faktornya yang kedua, bagaimana menumbuhkan kepercayaan itu kesehatan tubuh ya dan berpikir positif. Ini kesehatan tubuh dan berpikir positif itu adalah kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Bagaimana kita harus sehat masuk ke rumah sakit, ya. Bagaimana kita berpikir positif untuk menyelesaikan tantangan sebuah rumah sakit terkini. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini sesuatu yang penting nanti dari rumah sakit kepada pegawai yang terbaik, yang disiplin, yang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, maka ada apresiasi dalam keberhasilan, ya. Jadi itu ada momen-momen yang menghargai dan penghargaan. Kita lanjutkan temanku sekalian, mahasiswaku sekalian. Nah,
Sekarang ini tentulah sarjana kesehatan masyarakat itu termasuk sumber daya masyarakat, sumber daya manusia di bidang kesehatan. Bagaimana tantangannya? Ya, bagaimana tantangan seorang sarjana kesehatan masyarakat dalam pelayanan yang terbaik? Ya, yang pertama tantangannya ya kurangnya tenaga kerja terlatih. Ya karena salah sendiri, tidak mau masuk dalam mata pelajaran, jadi kurang terlatih, kurang mendapatkan ilmu, gitu ya. Kemudian tingginya tingkat perputaran karyawan, itu tantangan nanti kawan semua ya. Nanti kalau kita masuk ke rumah sakit, itu perputaran mutasi dan sebagainya itu sangat kencang. Tapi kita bisa terbaik karena kita mempunyai kompetensi tadi, integritas tadi, gitu ya. Kemudian jangan kita anggap masuk rumah sakit itu tidak harus disiplin, asal-asalan, oh nggak bisa, karena di rumah sakit itu beban kerjanya berat. Tetapi oleh demikian, sesuatu yang menantang itu kerja di rumah sakit. Seorang sarjana kesehatan masyarakat menantang jiwanya untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan manusia yang sedang sakit. Nah, kemudian tantangan yang keempat itu kepuasan karyawan yang retensi. Nah, ini jawaban nanti seorang direktur yang punya kerja ya, bagaimana kepuasan untuk kita karyawan itu tidak ada retensi. Lanjutkan. Kemudian, nah, kawanku sekalian, mahasiswaku tercinta semuanya, bahwa Anda adalah akan melanjutkan saya nantinya mengisi rumah sakit itu terbaik. Bagaimana pelayanan Anda untuk menyertai rumah sakit itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan terkini. Jadi, bekerja di bidang sumber daya manusia di rumah sakit merupakan pilihan karir yang memuaskan sekaligus menantang. Jadi, bagi kita yang menyukai peran yang beragam dan fleksibel, di mana setiap hari terasa berbeda. Ya berbeda dong ya mahasiswa, yang hari ini begini, besok begitu, besok dan begitu, pasti itu kita temui. Tapi bagaimana kita bisa sehat jasmani dan rohani menyelesaikan sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat? Mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan karir di bidang sumber daya manusia, yaitu Takut kan? kesehatan masyarakat. Kan? Ya, nah kita lanjutkan mahasiswaku sekalian. Pelayanan prima di rumah sakit, yaitu pelayanan prima merupakan kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasan pasien. Bagaimana usaha sumber daya manusia dalam menjadikan rumah sakit pelayanan prima? Apa? Kita harus mampu service excellent. Pasien mendapatkan pelayanan yang baik. Pasien mendapat kepuasan. Terbaik melakukan pelayanan setiap detiknya. Itu adalah service excellent menuju ke pelayanan prima. Nah, demikian ya. Demikian mahasiswaku sekalian, selayang pandang bagaimana tantangan nanti kita selaku sarjana kesehatan masyarakat bisa menjawab tantangan rumah sakit terkini. Demikian paparan dari saya, kira-kira bagaimana dengan tanggapan dari mahasiswaku sekalian, dan adakah pertanyaan? Saya beri kesempatan. Silakan. Ya, silakan Pak Henry. Ya Bu, terima kasih Bu memberikan kesempatan Bu. Saya nanya di poin ketiga Bu Chandra. Jadi langsung aja pertanyaan saya Bu. Apa cara agar langkah membangun kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit tertentu terlaksana sesuai dengan kepuasan pasiennya Bu? Terima kasih banyak Bu. Iya, terima kasih. Sungguh sangat luar biasa ya. Mahasiswa saya nomor 1 bertanya, yaitu Henry. Saya memberikan apresiasi
Bagus pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaannya itu membangun kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit ya. Jadi membangun kepercayaan itu adalah yang pertama meningkatkan kualitas layanan. Ya, kita sebagai sarjana kesehatan bukan sendiri, adalah tim. Nah, bagaimana kita secara tim bisa meningkatkan kualitas layanan? Yang kedua, prioritaskan kenyamanan dan keamanan pasien ya. Kita harus mempersiapkan itu dan melaksanakan itu karena di dalam rumah sakit juga kalau rumah sakit sudah terakreditasi juga ada sesuatu yang diimplementasikan terhadap kenyamanan dan keamanan pasien. Kemudian langkah selanjutnya adalah memastikan tenaga kerja yang handal dan memiliki kepribadian yang baik. Nah, itu adalah suatu kriteria yang harus kita penuhi dan kita berada di titik itu dalam melaksanakan pekerjaan kita di rumah sakit. Itu Pak, itu Henry, jawaban dari saya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, oh ada yang angkat tangan ini, aduh, iya ada Urfi, alhamdulillah. Saya tadi memantau juga Urfi sangat semangat dalam belajar ya, mendengarkan, mencatat, kemudian mungkin ada inovasi pemikiran, pertanyaan ya. Silakan, Ananda Urfi. Silakan. Suaranya tidak terdengar, Ananda. Tidak dengar Urfi, tidak mendengar suaranya. Suaranya tidak sampai kepada saya pertanyaannya. Bu, Bu Chandra, Siap. saya izin ke toilet dulu boleh, Bu? Oh, silakan Pak Nah, Sulaiman, Ananda Sulaiman, silakan, terima kasih silakan. banyak, Bu. Siap, silakan boleh. Bagaimana Ananda Urfi? Gangguan, Ibu Urfi, Bu. Ya, silakan. Mic-nya gangguan, Bu. Gangguan, Bu. Oke, gini aja dulu deh ya. Saya tidak bisa mendengar Ananda Urfi. Ini ada acungan tangan ini. Kita beri kesempatan dulu ya untuk Ananda Dian. Silakan Ananda Dian. Terima kasih Bu untuk kesempatan bertanyanya. Eh, mengenai penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, mengenai tantangan ya Bu ya, tantangan dalam keterampilan di dalam kesehatan Bu ya. Jadi saya mau bertanya Bu, jadi bagaimana sih caranya biar kita itu bisa menumbuhkan rasa berani ya, rasa berani untuk dalam menghadapi keterampilan baru ini Bu? Oke, jadi bagaimana kita menumbuhkan berani ya dalam tantangan dalam keterampilan baru. Wah, pertanyaan luar biasa ini. Jadi Ananda Dian sudah bisa bagaimana sih nanti saya sarjana kesehatan ya di rumah sakit gitu. Apa sih yang bisa saya perankan? Nah, pertanyaan yang bagus ini, luar biasa ya. Jadi eh, tentulah ya dari mulai kuliah ini Ananda semua sudah pandai melatih pola pikir yang positif ya.
Ananda sudah bisa melatih pola pikir yang positif. Itu dasarnya apa? Ya, dasarnya disiplin. Disiplin, kemudian bagaimana sesuatu itu bisa memperkaya keilmuan sehingga menjadi kekuatan di dalam nanti mengimplementasikan keilmuannya. Jadi melatih pola pikir positif dari sekarang. Jadi dari mahasiswa sudah terbiasa positif, positif, energi positif, positif seperti itu. Kemudian mengasah kemampuan diri, ya, dari mulai kuliah sudah bisa mengasah kemampuan diri dari apa, ya, dari tampilan menyelesaikan suatu tugas, makalah, suatu UTS, suatu UAS, itu adalah suatu asah kemampuan diri yang nanti terbiasa sewaktu kita mengimplementasikan kehidupan kita, keahlian kita pada bekerja di rumah sakit itu sudah terbiasa, ya. Jadi Ibu Dian harus mampu mengasah kemampuan diri. Sekarang kita belajar ini adalah mengasah kemampuan diri. Nanti ditambah lagi dengan pelatihan-pelatihan. Nanti dari rumah sakit juga ada pelatihan-pelatihan yang diikuti, yang dibiayai oleh rumah sakit karena rumah sakit sangat membutuhkan tenaga kesehatan yang handal. Kemudian kemampuan yang diasah itu tentu terus-menerus, ya, terus-menerus sampai kita mati kita mengasah diri untuk up to date, ya. Kemudian membiasakan diri menerima kritikan untuk lebih baik lagi. Semisal Budian ada masukan dari dosennya, Budian terima. Baik, Bu. Kemudian Terima Budian kasih, sama Bu. iya, sama teman ada masukan yang bagus untuk sesuatu yang terbaik bagi pekerjaan, itu kita terima. Nah, itulah cara kita bagaimana menumbuhkan berani dan punya tantangan dalam rumah sakit tersebut. Ibu Chandra ini mohon maaf waktunya sudah habis. Mohon Oke, terima kasih. Demikian mahasiswaku sekalian, ya, kesempatan pertemuan kita yang ke-15 ini semoga bisa punya sedikit gambaran bagaimana saya bisa bekerja di rumah sakit. Terima kasih mahasiswaku sekalian. Mari kita bersama-sama menutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih Bu Chandra ini. Kita akan mendengarkan saran dari Prof. Sudarwan Danin. So, silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Chandra ini. Saya komentar sedikit saja. Karena kan kita bisa membuat isu besar dalam kerangka bicara tantangan rumah sakit ini. Itu kan ada dimensi manusia dan ada dimensi non-manusia. Non-manusia itu teknologi. Mestinya kita harus berani menjelaskan bahwa teknologi itu di mana-mana sama. Tapi yang membedakan itu dari sisi manusianya. Dari sisi manusianya juga sama. Tapi tata laku yang cenderung berbeda. Misalnya dokter spesialis ya sama-sama spesialis. Teknologi MRI sama-sama MRI. Tapi mengapa orang cenderung melirik Singapura, melirik Penang, melirik Kuala Lumpur gitu? Itu karena cara kita mengelola orang. Itu yang berbeda itu di samping hal-hal yang bersifat fisikal. Misalnya di rumah sakit umum, kan masa iya parkir seperti itu, kondisi ruangan seperti itu, plafon juga berseliweran, segala macam. Nah, mestinya itu bisa diungkap lebih awal sehingga mahasiswa itu punya imajinasi. Karena kalau dia kehilangan imajinasi, maka dia kehilangan harapan, dia kehilangan semangat, begitu ya. Lalu yang kedua, kecuali kalau kita yakin bahwa PPT itu akan kita berikan kepada mahasiswa, ukuran hurufnya agak sedikit diperbesar, apalagi ruangan kelasnya ruang besar. Kalau ruang kecil mungkin masih bisa dimaklumi.
Tapi kalau ruang besar itu memerlukan tampilan yang lebih atraktif. Di samping tidak semua mahasiswa punya daya penglihatan yang benar-benar mencerahkan gitu ya. Secara umum presentasi Bu Chandra ini oke. Mudah-mudahan nanti bisa memberi inspirasi bagi yang lain karena Ibu Chandra ini juga sudah secara relatif sudah agak senior gitu ya. Tampilannya pun sudah kelihatan sekali gitu kearifannya itu. Oke, itu aja barangkali komentar saya. Selamat Bu Chandra ini ya, sukses jadi dosen profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sudarwan. Kita lanjutkan ke Ya, Bu Dokter Bastian, kita nanti Tony penampilan Ayi Purnama MKom dari Universitas Ya, kan? Bengkulu. Ya, Mohon baik. Ya, Bapak ya, maaf ya Pak. ya, ya. Hati-hati. Ya, Bu Chandra ini tolong stop share terlebih dahulu agar Pak Sony bisa share screen. Stop screen-nya kayak bagaimana caranya ya, Bu? Ada di bagian atas.